Maskapai ini dikenal dengan layanan pelanggan yang luar biasa dan armada pesawat modern yang canggih. Dari statistik tahun 2023 hingga 2024, menyabet predikat tertinggi dengan mendapatkan laba bersih 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya guys. Rutenya ke lebih dari 160 tujuan di seluruh dunia yang meliputi benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Oseania. Selain itu, mereka juga punya saham di Air Italy dan beberapa maskapai lainnya. Terus kira-kira maskapai mana lagi nih yang masuk kriteria tajir? Hey guys, ketemu lagi sama aku Tania di Cockpit Talk. Episode kali ini aku mau kasih tahu kalian maskapai mana sih yang dapat predikat paling tajir di dunia. Mau tahu? Aku udah punya jawabannya sendiri nih. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kalau kalian tanya, maskapai mana sih yang paling tajir di dunia? Mungkin banyak dari kalian yang akan langsung menjawab Emirates atau Etihad. Karena nama maskapai ini sering kalian lihat di jersey klub-klub sepak bola Eropa. Seperti Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, sampai AC Milan, dan juga Arsenal. Well, kalian gak salah. Bisa jadi sponsor sebuah tim sepak bola Eropa, pasti harus menggelontorkan biaya yang sangat besar. Dan bisa dibilang menjadi barometer kesuksesan pihak sponsor itu sendiri. Misalnya, Emirates yang mensponsori Real Madrid dikutip dari beberapa portal berita olahraga harus membayar 420 juta euro atau setara dengan 6,8 triliun per musimnya guys. Itu belum ditambah dengan beberapa klub lain yang juga mereka sponsori. Gokil kan? Uang yang digulirkan untuk promosi. Nah, itu uang yang harus dikeluarkan per tahun loh. Apa pendapatan mereka jauh di atas angka-angka promosi tersebut? Dan apa karena faktor sponsorship itu yang menjadikan mereka kelihatan kayak paling tajir? Nah, sebuah website bernama Insider Monkey melakukan perhitungan berdasarkan laba bersih maskapai per tahun. Ternyata dari statistik tahun 2023 hingga 2024, Qatar Airways lah yang menyabet predikat tertinggi dengan mendapatkan laba bersih 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya guys. Sebenarnya punya siapa sih Qatar Airways itu? Oke guys, jadi Qatar Airways itu tercatat punya pemerintah Qatar. Maskapai ini adalah bagian dari Qatar Airways Group yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Qatar. Nah, dengan status ini, Qatar Airways udah pasti dapat dukungan penuh dari negara. Dan karena plat merah, pasti ya jadi salah satu aset strategis paling penting bagi negara. Baik dalam hal ekonomi maupun diplomasi internasional. Qatar Airways sendiri didirikan pada tahun 1993 guys. Walaupun operasional penerbangannya baru dimulai pada tahun 1994. Awalnya hanya layanan penerbangan domestik aja. Terus menggunakan armada kecil pula. Tapi seiring berjalannya waktu, Qatar Airways berkembang menjadi salah satu maskapai penerbangan internasional terbesar dan paling dihormati di dunia. Keren banget kan? Penerbangan internasional pertama mereka itu ke Dubai pada tahun 1997. Dan saat itulah yang menandai awal ekspansi global dari Qatar Airways. Maskapai ini sendiri terus berkembang pesat selama tahun 2000-an. Dengan fokus pada peningkatan armada, layanan premium, dan jaringan rute yang luas. Pada tahun 2013, Qatar Airways menjadi anggota resmi dari aliansi penerbangan global One World, yang meningkatkan statusnya sebagai maskapai internasional terkemuka. Maskapai ini dikenal dengan layanan pelanggan yang luar biasa dan armada pesawat modern yang canggih. Qatar Airways memiliki armada yang sangat modern dan beragam. Dengan lebih dari 200 pesawat yang mencakup berbagai jenis pesawat.
seperti Airbus A350, Boeing 777, dan Boeing 787. Maskapai ini dikenal karena menggunakan pesawat terbaru guys, dan tercanggih untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Rutenya ke lebih dari 160 tujuan di seluruh dunia, yang meliputi benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Oseania. Maskapai ini juga memiliki jaringan yang sangat luas dan seringkali menjadi pilihan utama untuk penerbangan jarak jauh. Qatar Airways juga punya saham di sejumlah maskapai penerbangan global loh guys. Termasuk IAG atau International Airlines Group, yang menaungi beberapa maskapai seperti British Airways, Iberia, dan Aer Lingus. Selain itu, mereka juga punya saham di Air Italy dan beberapa maskapai lainnya. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Qatar, Qatar Airways terus tumbuh dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri penerbangan global. Keren banget ya guys. Terus kira-kira maskapai mana lagi nih yang masuk kriteria tajir? Tadi kita udah bahas soal Qatar Airways. Nah, menyusul di bawahnya, kamu jarang denger deh. Namanya adalah Ryan Holdings. Ryan Holdings merupakan maskapai penerbangan yang berbasis di Irlandia dan terkenal akan tarifnya yang sangat rendah. Didirikan sejak tahun 1984, maskapai penerbangan ini berkantor pusat di Dublin, Irlandia. Dan basis operasional utamanya di Bandara Dublin dan London Stansted. Ryanair Holdings itu kayak grup gitu loh guys. Dia merupakan bagian dari Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe, dan Malta Air. Maskapai ini merupakan maskapai penerbangan terbesar di Irlandia dan menjadi salah satu maskapai penerbangan terkaya di dunia. Melansir Insider Monkey, Ryanair berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 22 triliun rupiah guys. Gak nyangka kan? Maskapai ini sebenarnya fokus ke kuantitas daripada service. Jadi kadang-kadang sering mendapatkan komplain karena layanannya yang dinilai kurang baik. Tapi buktinya, maskapai ini selalu memiliki banyak pelanggan karena harganya yang murah. Ryanair Holdings sendiri memiliki armada berjumlah 584 pesawat Boeing 737. Terus mereka juga tercatat memiliki tambahan 364 pesawat yang baru dipesan untuk ekspansi hingga tahun 2034. Berbasis di 95 bandara dengan operasi di 37 negara dan menghubungkan 235 bandara melalui lebih dari 3.600 penerbangan harian. Nah kan banyak banget penerbangannya. Mungkin karena bisa menjaga kuantitas dan harga yang bersaing, makanya bisa cuan ya guys. Oke, next. Ada International Airlines Group. Nah baru denger lagi kan kalian? Jadi ini adalah perusahaan multinasional dari Inggris sama Spanyol. Nah mereka itu memiliki dua maskapai Eropa terbesar, yaitu Iberian Airlines dan juga British Airways. Kalau nama yang terakhir kalian pasti tahu dong, British Airways. Cukup terkenal di kancah penerbangan internasional. Nah selain itu, grup ini juga memiliki sejumlah perusahaan penerbangan Eropa lainnya, termasuk BMI, Vueling, dan Aer Lingus. Menurut data, grup ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,3 miliar USD atau sekitar 20,3 triliun pada tahun 2022 yang menempatkannya ke peringkat ketiga dalam daftar maskapai penerbangan terkaya di dunia. Maskapai ini sendiri itu dibentuk pada tahun 2011 guys, setelah adanya perjanjian merger antara British Airways dan Iberia. British Airways sendiri melayani lebih dari 200 destinasi di seluruh dunia, termasuk rute utama antara London Heathrow dan New York JFK, yang menjadi salah satu rute paling menguntungkan di dunia. Oke guys, kita masuk ke segmen terakhir nih. Kira-kira siapa ya yang mau aku bahas? Well, maskapai penerbangan terkaya di dunia selanjutnya ditempati oleh Delta Airlines. Delta Airlines ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,3 miliar atau 20,3 triliun rupiah. Tipis-tipis nih guys, cuannya sama International Airlines Group. Perusahaan multinasional ini didirikan pada tahun 1928
yang berkantor pusat di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Nggak main-main guys, mereka tercatat memiliki aset senilai 73 miliar US dollar. Bener-bener gede banget ya guys asetnya. Delta Airlines juga diketahui mempekerjakan sekitar 83.000 pegawai dan memiliki armada yang terdiri lebih dari 850 pesawat. Gokil banget ya. Nah, yang nomor 5 kalian pasti tahu guys. Ya iyalah, karena tetangga kita, Singapore Airlines. Singapore Airlines itu menempati peringkat kelima dalam daftar maskapai penerbangan terkaya di dunia, dengan laba bersih senilai 990 juta USD atau sekitar 15 triliun rupiah. Bahkan karena cuannya besar, di beberapa portal berita, mereka bahkan memberikan bonus kepada karyawan sampai 7 kali gaji loh guys. Wah, gede banget ya. Maskapai penerbangan ini tercatat sering berada di daftar maskapai penerbangan terbaik di dunia. Didirikan pada tahun 1947, home base mereka tentu saja Bandara Changi di Singapura. Singapore Airlines memiliki jaringan rute global yang mencakup berbagai kota di Asia, Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Afrika. Mereka sangat terkenal dengan menyediakan layanan premium, termasuk kabin first class, business class, dan economy class, dengan pengalaman yang diakui secara global loh guys. Mereka juga memiliki bisnis lain, seperti Scoot, maskapai biaya rendah untuk rute regional, dan juga SIA Cargo, layanan pengangkutan barang internasional. Nah, sebagian besar saham dari Singapore Airlines itu dimiliki oleh pemerintah Singapura dan perusahaan Temasek Holdings. Jadi itu guys, maskapai dunia dengan cuan signifikan dalam periode 2022 hingga 2023. Mungkin beberapa dari mereka saat ini bukan yang paling tajir, tapi bukan nggak mungkin ya guys. Dengan peningkatan kualitas dan pengembangan unit usaha, mereka akan bisa terus berada di posisi cuan. Well, sekian dulu pembahasan kita di topik kali ini guys. Kira-kira kita harus bahas apa lagi ya di next videonya? Please komen di bawah, aku mau tahu banget nih. Kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? And don't forget to like, share, subscribe, dan komen ya guys. Thank you guys for watching and have a safe flight.